Wow, wow, wow. Hardwired. Membahas tentang Ducati, tentu saja kita nggak lepas dari perjalanan mereka bagaimana supaya bisa bangkit di MotoGP, karena mereka nggak mudah ya, mengingat dominasi pabrikan Jepang masa lalu yang luar biasa, sehingga Ducati ya identik dengan 2 silinder saat itu. Akan tetapi pada akhirnya mereka menyerah dan pada akhirnya mereka sekarang mengadopsi model V4. Nah, kembali lagi kepada Ducati ini. Ducati ini adalah Ducati 2013 dan kalau kita membahas mengenai Ducati di tahun itu memang sangat identik dengan L-Twin tadi, dan ini salah satunya. Dan saat itu Ducati meluncurkan special edition yang disebut mereka sebagai Force Italia Performance. Bahasanya demikian, Cak. Jadi ini adalah sebuah edisi khusus yang mana kalau kita lihat liverinya berbeda. Saya bisa intip dari depan sini, Cak ya. Di bagian depan ini, Cak, sama akan melihat secara looks memang nggak berbeda untuk desainnya. Akan tetapi kalau dari liverinya semuanya khas dari sebuah motor yang disebut sebagai special edition ya. Jadi ada abu-abu, ada hitam, dan juga di sini ada Ducati Corse. Ini adalah sebuah kombinasi warna yang menurut WP memang cukup unik ya. Dan juga yang berbeda tentunya adalah di bagian tangki. Jadi tangkinya ini materialnya berbeda. Tangkinya nggak seperti yang versi biasa 848, tapi untuk yang special edition ini Ducati mencangkokkan model aluminium. Jadi kalau kita lihat secara detail memang motor Eropa ini memiliki desain yang seksi banget ya. Lihat, perhatikan ya bagaimana motor yang usianya 2013 aja masih kelihatan garang parah. Ini special edition dengan warna yang juga berbeda. Ada beberapa komponen yang nanti beberkan kesampaian perbedaannya apa. Nah, yang pertama kita lihat dari depan dulu, Cak. Ini adalah sosok Ducati 848 special edition. Kalau kita perhatikan bagian moncongnya ini dia sudah model Pro G, Cak. Mungkin sorry kalau gambarnya kurang cakep ya, terlalu panas ini kayaknya nih. Jadi moncongnya seperti ini dan ada ini ada kayak kisi-kisi seperti kayak rem R modelnya ya, Cak ya, kisi-kisi begitu. Dan sana ada radiator yang cukup besar ukurannya. Kemudian kalau kita lihat dari jauh seperti ini dengan lampu, lihat nih lampu-lampunya juga sudah keren. Masalahnya lampu senya pun sudah ada di bagian, nah lihat nih bagian spionnya, jadi cakep kelihatannya. Semuanya full LED bagian belakangnya. Nah seperti ini, Cak. Oke, dari atas seperti ini, jadi moncong sosoknya memang sudah kelihatan gitu ya, agresif, sporty, Cak. Lalu bagian sini menggunakan windshield atau visor smoke sepertinya sudah diganti ya. Dan kemudian di bagian bawahnya sini suspensinya menggunakan Showa punya Kang Mas, menggunakan Showa. Dan untuk bagian atasnya declare warna agak apa ya, silver ya modelnya ya, bukan emas tapi silver. Dan kemudian di bagian rem-remnya pun sudah mengadopsi pakai Brembo, keren ya, jadi Brembo. Nah, special edition ini memang berbeda dari sisi disc brake, karena informasi yang terima untuk yang special edition sudah menggunakan ukurannya lebih besar ya, ukuran dari disknya ada 2 pastinya kiri kanan, dan ini menganut model semi floating ya. Jadi seperti ini sosoknya. Oke. Dan untuk roda-rodanya, Cak, kalau kita lihat sudah menggunakan Michelin di sini, Super Sport Michelin, dan kita lihat dari sebelah kanan saja ya. Nah, seperti ini Kang Mas. Ini ukurannya 120-an kalau nggak salah ya untuk bagian depannya ini. Jadi kalau bagian apa namanya fender-fendernya sih nggak banyak coak-coakan ya. Semuanya kelihatannya biasa aja, tapi pantas gitu sosoknya, Cak. Nah, jadi gitu Kang Mas. Kita lihat di bagian sampingnya, bagian kanan sini, sorry kiri ya maksudnya ya. Saya kan menemukan ada rongga yang besar di sini, Cak. Ada rongga besar ini untuk membuang panas ya. Jadi untuk mengalirkan panas supaya nggak membuat engine overheat. Jadi semakin dikerudungnya kan semakin panas pastinya.
Jadi sini ada lubang begitu, gede begitu, segini gedenya lihat nih ya. Dan kemudian di bagian sini kita lihat sasisnya untuk warna yang special edition ini ternyata declare warna merah. Nah, ada nick Ducati seperti ini, Supermoto tulisannya, dan modenya ada tralis ya untuk bagian sasis-sasisnya. Ciri khas Ducati memang tralis. Dan kalau kita lihat di sini sudah quick shifter dan juga traction control ya. Informasi buat sampean, special edition ini sudah menggunakan atau mengadopsi diberikan fitur traction control dan juga quick shifter. Nah, jadi tuas-tuas dari persnelengnya, kemudian footstepnya, ini footstep sudah gantian, dan juga standarnya untuk monoshocknya sudah all-in punya. Jadi ini berbeda dibandingkan dengan versi standar. Kemudian di bagian casing bawah sini ada tulisan Testa Treta ya, Evolutione, jadi semacam evolusi lah. Dan bagian atasnya sini Cak, kalau kita lihat area dashboardnya sama kita menemukan triple clamp aluminium sepertinya Cak ya, jadi ringan dan seperti ini sosoknya. Memang nggak banyak semacam coak-coakan, itu nggak banyak coak-coakan. Dan juga ini bagian panel-panel dari stangnya, high beam, low beam, lampu sen kiri kanan ya. Kemudian di sini ada riding mode sebagai ngatur dari sini, engine kill, dan ini adalah starter. Jadi gitu ya. Dan juga kalau kita nyalakan maka sampai menemukan yes. Nah, ini area untuk speedometernya yang memang masih monokrom di zaman itu 2013. Sudah hal yang jamak tapi sudah full digital, itu udah keren. Jadi yang jelas ini suhu engine-nya 66 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat, nah SPK, nah ini total kita bisa lihat dari sini, kita mindah-mindahin ya. Baterainya bisa kelihatan semuanya, RPM-nya, lap on off-nya bisa kita lihat ya. Dan DDA, iris, traction control on off-nya semuanya ada di sini. Time set ya. Jadi memang ya cukup baik ya, cukup bagus saat itu. Dan sudah ada steering dampernya. Kemudian untuk kunci kontaknya juga sama Cak, dicangkokkan di bagian tangkinya. Jadi ala-ala kayak fiction zaman dulu ya. Dan kelebihannya untuk versi yang ini Kang Mas ya, bisa tahu bahannya yang special edition itu menggunakan, lihat nih, nah aluminium. Jadi dia tangkinya itu aluminium. Saya mendengar nggak, ringan dia. Jadi ini bikin mahal, termasuk juga shape-nya agak berbeda dibandingkan dengan standar. Dan juga untuk kapasitas tangki BBM-nya lebih gede dibandingkan versi standar. Jadi gitu informasi yang didapatkan. Jadi sosoknya, shape-nya, lihat bahan-bahannya Cak, dari deket ya. Aluminiumnya kelihatan banget kan tuh. Tidak main-main Kang Mas. Oke. Dan kemudian jika kita lihat di bagian sini, jok-joknya juga sama. Maksudnya jok-joknya tuh ini standarnya dan termasuk juga nge-grip banget ya, 3WP ngetes. Nge-grip enak banget, dan di sini ada tulisan Ducati. Jadi emblem ini dari plastik, plastik ini karet ya Cak ya. Dan ada tulisan Ducati Course di sini. Ini tempelan semuanya Cak ya, hanya ini Ducati Course yang orisinil. Kemudian juga di sini tulisannya 848 Evo Course Special Edition. Jadi edisi special. Dan jika kita lihat di bagian belakang sini Kang Mas, nah ini ada lubang yang diteruskan oleh Ducati sampai ke belakang sini. Jadi beda dibandingkan motor sekarang yang lebih seneng dia ngeplong begitu ya. Kalau yang dulu dia ada jaring-jaringnya seperti ini. Kalau sekarang kan udah bolong aja gitu. Sekarang enggak. Nah, sekarang modelnya yang bolong begitu. Kalau ini sekarang yang dulu, maksudnya dulu tuh ada jaring-jaringnya. Jadi kelihatannya lebih sporty sih. Wiwi suka sih, kayak niat gitu ya. Ada kayak jaring-jaring dari kawat begitu. Sementara bagian belakangnya seperti ini ya, sosok dari special edition ini. Dan informasi buat sampean, memang knalpotnya ini berbeda. Knalpotnya menggunakan Akrapovic titanium. Jadi ukurannya lebih panjang emang dibandingkan dengan versi standarnya. Dan ini suaranya ulem, tenang. Wiwi akan ajak sampean untuk mendengarkan seperti apa suara pada saat menggunakan knalpot ini nanti ya. Tenang Cak. Pokoknya sampean biar tahu nih seperti apa detailnya nanti. Oke, dan kemudian di bagian swing armnya ini istimewa. Swing armnya menggunakan model single side, jadi pro arm kalau bahasa di Honda. Jadi ini gede, satu sisi gitu. Dan ciri khas dari Ducati sampai sekarang pun yang V4 sama ya. Mereka lebih suka model single arm, jadi katanya lebih balance. Informasinya yaitu memang dari teknisnya mereka yang paham. Dan inilah konstruksi dari bagian monoshocknya. Agak rumit ya, dia modelnya tuh beda gitu ya. Jadi walaupun dia modelnya ada link cushion, tapi linknya di sini bentuknya.
dicangkokkan oleh mereka di area sini tuh, lihat ya. Jadi beda konstruksi. Dan hebatnya ini knalpot dia tuh dingin, dia itu nggak terlalu panas ya. Kita tadi udah geber-geber masih aja adem, asik ya bahannya. Ini ada karbon di bagian sini ya, bagian sempat berkolongnya ada tulisan Ducati di sini, dan ini untuk sprocket gearnya. Nah, belakangnya 180/55 untuk bannya, Michelin punya. Dan jika kita lihat dari samping, dari jauh seperti ini sosoknya, lihat nih tuh. Jadi ciri khas dari Ducati, keren parah. Ducati itu memiliki desain yang top, TBB top, top Marco top. Dari atas seperti ini. Nah, oke. Dan dari belakang seperti ini. Yes. Nah, ini kalau kita lihat di bagian kanan, di area kanan, saya menemukan bagian bawah sana benar-benar ngeplong, nggak ada apapun, Cak. Jadi di sini karena single, jadi nggak ada swing arm bagian sini, hanya bagian kiri. Dan untuk peleknya menggunakan NK punya. Nah, NK punya, Cak. Kelihatan kan NK. Dan sekali lagi, kalau kita membicarakan tentang shape untuk peleknya pun memang keren, garang ya. Jadi modelnya dia seperti ini. Di tahun 2013 bayangin aja. Nah, sementara bagian sini benar-benar bersih, clean. Nggak ada yang bikin jadi kayak norak, itu nggak ada. Dan knalpotnya karena dia modelnya V-twin, jadi ada headernya di bagian sini, Cak, bagian belakang sini dan juga di depan. Jadi kalau kita lihat memang unik. Knalpotnya dari sini, pelingker bagian bawah, baru ditarik oleh Ducati ya, karena memang shape-nya begitu sampai ke belakang sini. Nah, jadi kira-kira demikian. Dan di bagian sini engine-nya, Cak, engine-nya. Dan jika kita lihat dari jauh, Kang Mas, bagaimana 848 Evo ini memberikan feel berbeda dibandingkan dengan motor Jepang. Nah, ini adalah versi yang special edition ya, special edition. Perbedaan di bagian beberapa komponen tadi yang sudah disebutkan kesampaian ya, dari tangkinya yang sudah menggunakan aluminium, kemudian lebar daripada disnya, depannya maksudnya ya, yang juga lebih gede kayak gitu. Kalau desainnya sama, frame-framenya juga ini warna merah. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian, ini ada yang versi standarnya, kita intip versi standarnya. Nah, ini versi standar, Cak. Nah, jadi kalau versi standar ini kita lihat sasisnya juga hitam ya, sesuai dengan warnanya, dan juga bagian tangkinya ini bahannya dia kayak plastik ya, plastik atau pokoknya dia bukan aluminium aja. Oke, jadi itu. Dan kalau sini sama aja, sama semuanya, tapi yang beda ya pastinya adalah bagian disc brake-nya. Nah, disc brake-nya ini beda, Cak, tuh bagian sini beda. Yes, ya lebih kecil. Dan juga ini sudah oprekan sih, sini juga beda sininya. Kira-kira demikian, Kang Mas. Nah, knalpot untuk yang versi standar ini juga sedikit pendek dibandingkan dengan yang special edition tadi. Jadi ada perbedaan yang lumayan, Cak. Nah, kita nyalakan seperti ini. Oke. Yes. Sama sih bagian sini tulisan Ducati Course. Dan ini yang bentuknya yang benar-benar almost standar, Kang Mas. Ngono, Cak ya. Terserah mas sampean. Kurang afdol, Cak, kalau kita nggak dengerin suaranya, walaupun memang Ducati 848 Special Edition ini tidak menggunakan knalpot aslinya, orang masalah, Cak. Sing penting sampean paham, Yora. Jadi ini adalah knalpot Akrapovic yang longer apa ya, kita sebutnya longer silencer. Jadi lebih panjang silencernya, dia sampai melebihi dari buritan sini. Kita perhatikan ya. Jadi seharusnya memang kalau kita lihat konstruksinya, ini motor pastinya lebih empuk dibandingkan dengan yang lebih pendek. Jadi lebih ulem, bosone jone, Kang Mas, lebih ngebas. Dan kalau kita dengerin memang demikian. Nah, nggak percaya coba kita nyalain ya. Oke. Jadi kalau kita udah ngomongin Ducati itu ciri khas banget, walaupun 2 silinder suaranya beda banget, Cak. Kita langsung aja.
Nah, ya kan? Suaranya, Cak. WP deketin mic-nya nih biar sampai denger. Empuk suaranya, nggak termasuk berisik. Namun tetap ya, karakter dari Ducati adalah dry clutch sehingga bagian engine kanannya itu sok gitu. Kita coba gas ya. Wow, wow, wow. Dan gasnya enteng banget, Cak. Pergerakan RPM-nya juga enteng. Dilihat RPM-nya sini. Ini, Cak. Seger tenan, Cak, asli. Wow, mantap tenan. Gak ada salahnya kita coba ya, kita jajal, Cak. Wuhu. Keren ini. Nah, kalau kita ngomong Ducati yang 848 ini, sampai untuk ini ya, sudut kemudinya itu termasuk pendek, sampean harus hati-hati. Soalnya kalau sampean nggak paham, tiba-tiba kok ternyata, oh hanya segini doang, itu pasti kaget. Woi, powernya mas, enak banget. Nih lihat, pendek banget kan, lihat. Oh iya, bener kata lu, Wan. Ini gigi berapa ya? Jadi ini harus ke satu ke atas. Kalau ngurangi kan ke belakang toh. Ini Cak, ini kita blogger review yang paling momen dasnya begini ya. Soalnya ini ada modifikasi menggunakan GP Shift yang mana gigi satu malah ke atas. Sementara 2, 3, 4, 5-nya itu ke depan. Ini yang kita kadang-kadang ya, mindset kita ini kan kalau motor laki kan nggak begitu. Dan MotoGP memang begitu ya. Kalau MotoGP semuanya malah ke depan untuk masukkan gigi. Mau gigi 1, 2. Ini agak-agak semi-semi nih. Pusing juga nih ntar. Kita lihat. Ini buat nggak ada gear indikator juga nih, Cak, masalahnya, Cak. Jadi kalau kita mau netralin juga bingung ini. Sebentar nih. Ini gigi berapa ini? Udah deh, kita yang satunya aja pusing aku. Ini udah dimodif. Nah, sekarang kita nyoba yang Ducati 848 menggunakan silencernya agak pendek. Lihat nih, kita bisa lihat dari sininya, Cak. Ya, jadi Acra sama-sama Acra, tapi dia lebih shorter, ya, jadi lebih pendek, ngomong sampai beli pecah. Saking nafsunya Kang Mas, dia alon-alon kalau review. Ya, ini sekalian aja ya, kita review buat sampean suara-suara dari Ducati 848. Ini 2 silinder, Cak. Dan yang jelas, mohon maaf ya, ganjel Kang Mas perutnya ya, mohon maaf ya. Kita coba langsung. Dan hati-hati sekali lagi, WP cukup kaget sih tadi pas jajal pertama adalah sudut kemudinya yang sangat pendek, Cak. Nah kan, sama denger nggak suaranya? Dia lebih kenceng suaranya, lebih kenceng, lebih agak ngetribel. Wow, harus jinjit mas. Wih. Ya, kita belok sekarang ya. Ini lebih proper karena nggak ada modifikasi dari sisi gearnya. Wah, enak ini. Ini enak motornya nih. Jadi torsinya yang gila Kang Mas, kalau sama nanya. Wih. BP nggak bisa bayangin nih kalau digunakan di sirkuit, pasti mantep ini. Ternyata lincah ya buat manuver. Jadi Cak, kalau kita ngomongin Ducati memang khasnya itu yang lalu ya, yang zaman dulu itu adalah V2 ya, V2. Terus sekarang udah V4 gara-gara MotoGP, Cak. Jadi semua sudah V4. Nah, itu tadi, Cak. Kalau kita menyebut sebagai Ducati Italiano selalu memberikan feel sebagai motor yang memang ya premium pastinya. Walaupun mungkin harga bekas motor ini di market sudah tidak terlalu tinggi seperti sebelumnya. Namun tetap, Cak, aura, karakter, dan sosok motor ini memberikan feel sebagai motor yang high performance. Kita lihat ya tadi rasanya bagaimana. Dan walaupun tentu saja 2 silinder beda dibandingkan dengan 4 silinder, getar mesinnya lebih parah, namun torsinya bukan musuh dari 4 silinder. Sekali colek, peng begitu. Itu aja, Cak, informasi IWB tentang Ducati 848 Special Edition. Semoga mencerahkan semuanya semuanya. Dan seperti biasa, kalau sama suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.